Assalamualaikum anak-anak. Good morning. Hari ini Miss Mel akan mengajarkan materi fungsi atau pemetaan. Jadi ada yang menyebutnya fungsi atau juga ada yang menyebutnya pemetaan. In English ada function and mapping. Oke, sebelum masuk ke fungsi, kita kenalan dulu dengan relasi. Relasi itu apa? Relasi adalah suatu aturan atau hubungan yang memasangkan anggota A dengan anggota himpunan di B. Jadi relasi itu contohnya seperti ini ya. Ini ada himpunan A, nama orang, himpunan B, nama berbagai macam kegemaran. Nah, di sini ada Ani, hobinya memasak. Budi, hobinya sepak bola. Risa, hobinya memasak dan menyanyi. Nah, ketiga anak tersebut tidak hobi berenang, misalkan ya. Nah, relasi di sini, relasi yang menghubungkan A dengan B adalah relasi hobinya. Jadi ini nama relasinya. Nah, begitu. Ya. Cara menyajikan relasi ada 3 cara ya. Yang pertama diagram panah, yang kedua diagram kartesius, yang ketiga himpunan pasangan berurutan. Yang pertama diagram panah, Miss Mel pakai contoh yang di atas ini ya. Diagram panah himpunan A ada Ani, Budi, dan Risa. Himpunan B ada memasak, sepak bola, menyanyi, dan berenang. Di sini relasinya, nama relasinya dituliskan di sini. Hobinya. Jadi nama relasinya hobinya. Ani hobi memasak di panah. Nah, Budi hobi sepak bola di panah. Risa hobinya memasak sambil menyanyi gitu ya. Dan ketiga anak ini tidak ada yang hobi berenang. Jadi berenang tidak ada yang manah ya. Ini namanya diagram panah. Yang kedua, disajikan dengan menggunakan diagram kartesius. Contohnya seperti ini. Ini ada diagram kartesius yang himpunan A di sini Ani, Budi, Risa, himpunan B memasak, sepak bola, menyanyi, berenang. Ani dihubungkan seperti sini, seperti di sistem koordinat kemarin ya, dipasang-pasangkan sesuai dengan hobinya. Kemudian yang ketiga, himpunan pasangan berurutan. Yang namanya pasangan maka dia harus dipasang-pasangkan. Dipasangannya karena namanya sepasang berarti ya berpasangan gini. Jadi kalau Ani dipasangkan memasak, Budi sepak bola, Risa memasak. Risa itu kan memasak dan menyanyi, tapi penulisannya tetap dipasangkan Risa memasak dan Risa menyanyi. Jadi dua gini ya, nggak boleh Risa memasak menyanyi, nggak boleh gitu. Jadi harus disebutkan sepasang-sepasang. Risa memasak, kemudian Risa menyanyi gitu ya. Lanjut, pembagian daerah. Daerah itu ada daerah asal, daerah kawan, daerah hasil. Nah, berdasarkan contoh yang tadi di diagram panah ini, daerah asal atau disebut domain, daerah asal itu daerah berasalnya panah itu. Panah itu berasal dari mana? Berasal dari himpunan A. Jadi di himpunan A ada Ani, Budi, dan Risa. Kemudian yang kedua daerah kawan. Daerah kawan atau kodomen itu daerah yang akan dipanah. Jadi yang akan ya, semuanya ditulis. Di himpunan B semuanya ditulis memasak, sepak bola, menyanyi, dan berenang. Gini. Terus kalau daerah hasil atau rank itu daerah yang terkena panah.
Mana yang terkena panah? Yaitu memasak, sepak bola, dan menyanyi. Ditulis memasak, sepak bola, dan menyanyi. Nah, jadi yang terkena panah saja itu disebut daerah ring, gitu ya. Kemudian lanjut kita ke fungsi. Nah, di sini mulai ke fungsi ya. Fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A tepat satu dengan anggota di B. Jadi fungsi itu merupakan relasi, tapi relasi yang khusus. Khususnya yaitu himpunan di A itu harus memiliki pasangan tepat satu di B. Contohnya, misal punya contoh umur. Relasinya umur. Kenapa kok umur? Karena setiap orang memiliki umur dan umurnya satu ya. Umurnya satu, nggak mungkin misal memiliki dua umur 30 dan 17 tahun, kan nggak mungkin. Jadi setiap orang memiliki satu umur. Contoh, Doni umurnya 11 tahun. Mia umurnya juga 11 tahun gitu ya. Nina umurnya 12 tahun. Nah, setiap orang memiliki umur. Jadi ini catatan, kalau fungsi yang di depan itu tidak boleh bercabang dan juga tidak boleh kosong. Kalau bahasa gaulnya, yang depan tidak boleh selingkuh dan tidak boleh jomblo, mana ya? Jadi yang depan itu harus tepat satu. Contoh ya, manakah yang merupakan fungsi? Yang ini apakah fungsi? Bukan. Kenapa kok bukan? Karena ini ada yang bercabang, ada yang selingkuh. Ya, yang A-nya ini ada yang selingkuh, jadi bukan fungsi. Yang ini fungsi bukan? Iya, ini fungsi. Karena tidak ada yang bercabang, tidak ada yang jomblo, gitu ya. Yang ini fungsi bukan? Bukan. Kenapa? Karena ini ada yang jomblo, ada yang nggak punya pasangan, gitu ya. Yang ini fungsi bukan? Bukan. Karena ada yang selingkuh dan ada yang jomblo. Dia bercabang dan ada yang kosong, gitu ya. Paham ya sekarang yang dimaksud fungsi? Nah, ini ada rumus. Rumus banyak fungsi yang mungkin dari A ke B. Dari A ke B berarti nanti dari belakang banyaknya B dipangkatkan banyaknya A. Jadi ini pangkat ya. NB pangkat A. Jadi kalau nanti dari P ke H berarti ya H pangkat P. Kalau dari B ke A berarti ya A pangkat B. Jadi yang belakang dipangkatkan depan. Contoh, ada himpunan A 357, himpunan B, A dan C. Banyak fungsi yang mungkin dari A ke B. Dari A ke B. Berarti nanti banyaknya B pangkat banyaknya A. Ya, yaitu berapa? Banyaknya A 357 ada 3. Banyaknya B ada 2. Banyak anggotanya ya. A dan C ada 2, 357 ada 3. Maka nanti banyak fungsinya adalah 2 pangkat 3, yaitu 8. Banyak fungsi yang mungkin. Ya, maksudnya 8 itu gimana, Miss? Maksudnya seperti ini. Ada 8 tadi itu ya. Banyak fungsi yang mungkin dari A ke B. Ini kan banyak anggotanya 3, yang ini 2. Jadi kalau Miss Mel gambarkan 3 ke 2, ini 3 ke 2, ini ada 8 jenis fungsi yang berbeda. Jadi gambarnya ada 8. Kalau 3 pangkat 2 ini berbeda semua. Nah, ya. Jadi maksudnya seperti itu. Oke, lanjut. Korespondensi satu-satu atau one-to-one correspondence. Ini, korespondensi satu-satu itu apa? Korespondensi satu-satu itu merupakan fungsi khusus. Khususnya gimana? Dia memasangkan himpunan A satu-satu ke himpunan B. Jadi A memiliki satu pasangan di B, begitu juga B. B juga satu di A. Dan syaratnya untuk korespondensi satu-satu,
banyak anggota A harus sama dengan anggota B. Banyaknya harus sama karena dia dipasangkan tepat satu. Ya, contoh ibu kota ya. Jawa Timur ibu kotanya Surabaya. Jawa Barat ibu kotanya Bandung. Jawa Tengah ibu kotanya Semarang. Jadi semuanya tepat satu. Yang A juga memiliki pasangan di B, B juga memiliki pasangan di A. Jadi nggak ada yang jomblo, nggak ada yang selingkuh. Jadi tepat satu-satu semuanya, gitu ya. Rumusnya untuk banyak korespondensi satu-satu yang mungkin adalah 1 kali 2 kali 3 kali sebanyak N, sebanyak-banyak anggotanya. Contoh, ada himpunan A dan B. Banyak anggotanya A sama B itu sama, yaitu 4. Banyak anggota A ada 4, banyak anggota B ada 4. Nah, banyak korespondensi yang mungkin dari A ke B itu berarti karena 4, berarti nanti dia 1 kali 2 kali 3 kali 4. Sebanyak 4 karena banyak anggotanya 4. Nanti kalau banyak anggotanya 100, ya berarti 1 kali 2 kali 3 sampai 100 gitu ya. Ini bisa dihitung berapa? 12 kali 2, 24 banyak gambar yang mungkin gitu ya. Jadi nanti gambar korespondensinya, kalau ini kan gambar fungsi, nanti gambar korespondensi satu-satunya ada 24 yang berbeda. Gitu ya anak-anak. Pembelajaran dari Miss Mel untuk materi fungsi sementara sampai di korespondensi satu-satu ya. Kalau ada kesulitan bisa tanya Miss Mel. Ini Miss Mel fokuskan di sini. Satu, ini tadi. Kemudian ini yang ini. Silahkan dicatat ya, biar nanti enak belajarnya. Oke, demikianlah pelajaran Miss Mel hari ini. Selamat belajar dan selamat mencoba. Assalamualaikum.